Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anju Pakpahan. Saya semester 5 dari Universitas Dianapura, Prodi PG PAUD, Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas, yaitu tugas konseling kepada siswa yang berumur 6 tahun. Jadi gambaran singkat tentang permasalahan konseli saya ini yaitu dia yang bernama Cia. Halo. Nah, Cia ini adalah seorang siswi anak usia 6 tahun ya. Dia mengalami permasalahan kurang percaya diri ketika tampil di depan kelas. Dan Cia selalu merasa gugup ketika ia berbicara di depan kelas saat guru memberikan kesempatan bagi dia untuk berbicara. Nah, karena bingung bagaimana cara mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Cia, maka Cia datang ke konselor untuk konselor dapat membantu dan memecahkan masalahnya. Nah, sekarang mari kita saksikan tahap awal konseling yang pertama, yaitu mendefinisikan masalah klien. Halo Cia. Halo Miss, Apa kabarnya hari ini? tidak begitu baik Miss. Kalau Miss boleh tahu, kenapa kabarnya Cia tidak baik hari ini? Iya Miss, Cia sangat sedih hari Miss ini. memahami apa yang Cia rasakan. Namun, apakah perasaan tidak enak itu dapat mengganggu perasaanmu? Dan bolehkah Cia bicarakan kepada Miss? Iya Miss, saya pikir juga begitu. Bisakah Cia jelaskan kepada Miss? Iya Miss, dengan senang hati saya akan menceritakannya, tapi mohon dirahasiakan kepada siapapun karena ini adalah masalah pribadi Kalau saya. begitu, Miss ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak itu yang mengganggu Cia. Gini Miss, saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan orang banyak. Apalagi ketika saya presentasi. Lalu bagaimana? Setiap saya tampil di depan kelas, saya pasti gugup dan bingung harus berkata apa. Bisakah Cia menjelaskan lebih jauh tentang perasaan tidak percaya diri yang Cia rasakan? Saya gemetar ketika tampil depan kelas, Miss. Saya juga merasa tidak percaya diri saat akan menjawab pertanyaan dari guru. Padahal saya menjawabnya dari tempat duduk, tapi saya merasa gugup dan gemetar. Bisakah Cia contohkan ketika Cia tampil di depan kelas? Bisa, Miss. Selanjutnya, apa yang Cia lakukan ketika merasa tidak percaya di kelas? Saya hanya diam saja, Miss, daripada saya malu di depan teman-teman karena saya gugup dan gemetar. Apakah dengan cara demikian, Cia merasa senang dan nyaman di kelas? Ya, Miss. Tetap saya terus berpikir. Mungkin Cia berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna tanpa ada kesalahan. Nah, apakah demikian, Cia? Iya, Miss. Saya orangnya memang seperti itu. Segala sesuatu harus saya pikirkan, kerjakan dengan sempurna walaupun itu tidak mungkin. Mungkin ini juga yang membuat saya seperti ini. Kalau begitu, apakah masalahmu tentang bagaimana Cia bisa menjawab pertanyaan guru supaya tidak gugup? Apakah Cia tahu? Iya, Miss. Dan saya bingung harus bagaimana. Setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana caranya agar saya bisa percaya diri tampil di depan kelas.
Selanjutnya, tahap pertengahan konseling. Ya, bagus sekali. Cia sudah memahami masalah yang Cia alami, yaitu bagaimana Cia bisa menjawab dan saat presentasi dan tidak gugup dalam menjawab pertanyaan guru. Iya, Miss, saya ingin sekali bisa tampil percaya diri di depan kelas, tapi rasanya sulit sekali. Bagus sekali keinginan Cia. Miss sangat senang sekali mendengarnya. Lalu, apakah Cia sudah punya cara untuk mengatasi masalah Cia tentang percaya diri saat menjawab pertanyaan guru dan gugup menjawab pertanyaannya? Saya masih bingung, Miss. Apa yang membuat Cia merasa bingung? Saya takut jika nanti saya salah saat menjawab pertanyaan guru, maka saya ditertawakan oleh teman-teman. Apakah Cia sudah berusaha melakukan yang terbaik? Rasanya belum, Miss. Jika mencobanya saja Cia belum, lalu kenapa Cia berpikiran negatif seperti itu? Tahap akhir konseling, tahap mengambil tindakan. Nah, itu yang saya tidak mengerti, Miss. Saya akan berusaha melakukan yang terbaik, Miss, agar saya percaya diri dan menjawab pertanyaan guru. Baiklah, apa kira-kira rencanamu sementara sebagai pegangan untuk tindakan selanjutnya? Pertama, saya akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan saya presentasikan. Kedua, saya akan berpenampilan rapi, sehingga saya akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berdoa agar sebelum tampil saya merasa tenang. Saya rasa itu yang saya akan lakukan, Miss. Wah, bagus sekali. Cia sudah tahu apa yang harus Cia lakukan. Sebelum pembicaraan ini kita tutup, bagaimana perasaannya Cia sekarang? Apakah Cia sudah semangat dan bersukacita? Ya, Miss Anju, saya merasa lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling ini. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun, dan juga saya tahu langkah yang akan saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya ini. Ya, betul sekali ya Cia. Cia, yang pertama harus terus berlatih dan sebelum Cia menjawab pertanyaannya dari missnya atau dari gurunya, Cia tetap berpikiran yang positif ya. Terus yang kedua, Cia harus berpenampilan rapi, nih rambutnya ya, bajunya. Terus yang ketiga, Cia sebelum belajar juga harus sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan agar setiap pembelajaran yang Cia dapatkan, Cia bisa mengerti dan paham, dan juga Cia harus tetap semangat. Oke, Miss Anju, saya sangat senang dan bersuka cita. Oke Cia, ada lagi yang perlu Cia ceritakan kepada Miss Anju? Sudah cukup, Miss. Terima kasih ya, Miss Anju. Sama-sama Cia. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan ya. Cia tetap semangat, oke? Oke, Miss. Oke, Siap. bye-bye. Bye-bye semua.